warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sejunjung. Perkenalkan, saya Tamizi SPD dari SDN Enam Tonjolo. Dan saya Yumarni Sari SPD dari SD 37 Kunangan Parit Rantang. Dan saya Yuliza Indriani MPD dari SMK Negeri 4 Sejunjung. Kami akan coba menyampaikan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Kan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru. Assalamualaikum Pak Tarmizi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik juga. Begini Pak, sebelum kita memulai proses coaching, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nantinya. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak tentang rubrik penilaian observasi saya, di mana saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga nanti dalam proses coaching juga Bapak dapat melaksanakan kompetensi inti coaching, di mana kompetensi inti coaching itu ada lessons ya dengan penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap Bapak nanti di percakapan coaching nanti Bapak juga menerapkan alur tetra, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawabnya di situ. Bisa dipahami Bapak? Insya Allah, Bu. Nah, kalau begitu sebelum memulai proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira nih dari proses coaching nantinya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk coaching nanti? Mungkin Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti Bapak mengambil dua kompetensi. Iya. Nah, dari dua kompetensi ini, apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nantinya pada proses coaching? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah yaitunya mendengarkan aktif. Supaya apa? Supaya saya bisa mengenali potensi coach, serta nantinya coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ditemuinya. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang dapat kita gunakan untuk menggali berbagai banyak hal tentang ide-ide dari coach kita. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Bapak,
indikator pencapaian yang akan Bapak ambil nanti apa itu Pak? Indikator keberhasilan yang saya tuju adalah dalam coaching saya menerapkan alur Tirta. Kenapa? Karena secara runtun dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar dia dapat menemukan solusi yang ditemui, Bu. Baik Bapak, saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan lancar dan tentunya bisa Bapak menerapkan indikator pencapaian yang telah Bapak tentukan tadi. Mungkin hanya itu Bapak. Setelah ini Bapak silakan untuk memulai coaching. Sudah siap Bapak? Ya, insya Allah, Bu, siap. Ya, kalau gitu silakan memulai coachingnya Bapak. Ya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Pak, alhamdulillah baik Pak. Bagaimana, Bu? Saya lihat Ibu ada masalah hari ini ya? Ya Pak, hari ini saya pengen ngobrol sebentar sama Bapak dan ingin berbicara tentang bagaimana bisa meningkatkan kompetensi peserta didik saya di kelas Bapak. Boleh, Bu. Apa yang saya bisa bantu hari ini? Begini Pak, saya sedikit permasalahan di kelas ya Pak ya, yang ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Yang mana permasalahan saya itu ingin menceritakan masalah saya terhadap Bapak. Mungkin Bapak bisa menjadi solusi dari permasalahan saya. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Jadi begini Pak, saya memiliki masalah tentang menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Di setiap jam pembelajaran saya banyak menemukan peserta didik saya yang kurang aktif dalam pembelajaran Pak, tidak memberikan umpan balik kepada saya Pak, dan setiap memberikan latihan mereka tidak mengerjakannya Pak, hanya dengan beberapa siswa saja begitu Pak. Sedangkan siswa lain asik berbicara saja. Ketika saya tegur mereka hanya diam sebentar, kemudian mereka meribut kembali Pak. Baik, Bu. Dari sini saya bisa menangkap bahwa permasalahan yang Ibu hadapi adalah siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran, sehingga lingkungan kelas menjadi tidak kondusif dan tidak menyenangkan bagi siswa. Benarkah itu, Bu? Benar sekali Pak, karena saya merasa banyak siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran begitu Pak. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Saya telah mencoba berbagai metode Pak, metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang saya rasakan Pak untuk mencapai tujuan yang tersebut Pak. Oh gitu ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira? Dari berbagai metode pembelajaran yang sudah saya coba, saya masih kesulitan Pak, kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran itu Pak. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi yang cocok dan bagus untuk mengendalikan siswa saya yang meribut itu Pak, yang suka mengganggu teman itu. Baik Bu, mari kita bahas ya strategi yang cocok dan bagus untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, kemudian tidak fokus dalam pembelajaran berlangsung. Ya Pak, saya mungkin anak peserta didik saya itu kurang memahami pembelajaran Pak. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar siswa itu dapat memahami pelajaran dengan baik? Mungkin kita bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, sehingga nanti siswa mampu memahami materi-materi pelajaran dengan baik Pak. Mungkin kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar peserta didik itu lebih bersemangat dan lebih aktif dalam pembelajaran Pak. Ya Bu, bagus itu. Apalagi yang bisa Ibu lakukan supaya anak memahami dan tidak lagi suka berbicara ketika kita menerangkan pelajaran? Kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa Pak yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran dengan baik.
Tapi sebaliknya kita juga harus memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang berbicara pada saat jam pembelajaran. Atau kita bisa meminta pendapat-pendapat atau ide serta pemikiran yang berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin begitu, Pak. Oh ya, sekarang bagaimana Bu Sari? Apakah sekarang Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang baik dan bagus yang akan bisa Ibu lakukan untuk nantinya di sekolah Ibu? Oh iya Pak, mungkin sekarang saya sudah mendapat gambaran atau strategi yang akan saya lakukan di kelas saya, Pak. Baik Bu, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Mudah-mudahan silakan Ibu nanti mencoba mengimplementasikan strategi yang tersebut dari memberitahu saya nanti ya kalau sukses atau tidaknya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sehingga mungkin sekarang saya sudah mendapatkan gambaran dan solusi dari permasalahan saya, dan mungkin saya akan menemui Bapak kembali dan ingin berbincang-bincang dengan Bapak kembali tentang yang telah saya lakukan di kelas saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Kan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Saya juga lihat tadi proses coaching Bapak sudah berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini Bapak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Tunggu, Waalaikumsalam Pak. gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat pada hari ini atau observer ya, yang akan melihat coaching Ibu dengan coaching nantinya ya. Namun sebelum memulainya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tentu yang pertama tentang rubrik penilaian dalam presentasi saya agar Ibu juga tahu nantinya. Nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah kompetensi inti dari coaching yang meliputi berintensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan nanti Ibu ketika menerapkan coaching memakai tirta atau tirta ya, ada tujuan, identifikasi, rencana, kemudian ada tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching nanti. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Ibu, kalau begitu sebelum dimulai ya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Pak, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada proses coaching nantinya? Kompetensi spesifiknya yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa mengali potensi coach serta nantinya coach saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ditemuinya Pak. Baik Bu, memang mendengarkan aktif adalah kunci agar bisa menggali banyak hal dari coaching. Pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, telah ukur untuk indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nantinya apa? Indikator keberhasilan yang saya tuju adalah dalam proses coaching nanti saya akan menerapkan karakter Bapak secara beruntun, dan kemudian saya bisa mengali ide-ide diri coach sendiri agar dia dapat menemukan solusi yang dia temui Pak di permasalahan. Baik, semoga dari indikator dari Ibu sampaikan tercapai dalam proses coaching nantinya. Hanya itu. Dan setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya ya. Saya berharap nanti dalam percakapan bisa berjalan lancar, sesuai dengan harapan. Indikator pencapaian yang Ibu tentukan sudah siap, Ibu? Iya Pak, insya Allah ya. Silakan Ibu proses coachingnya ya. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Sandi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini saya bisa berbincang dengan Bu Sari. Iya Ibu, saya juga senang. Bagaimana proses pembelajarannya hari ini Ibu? Alhamdulillah lancar Bu. Hanya saja ada beberapa kendala yang ingin saya bincangkan dengan Ibu hari ini. Boleh Ibu, silakan Ibu. Kalau saya boleh tahu permasalahannya apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, salah satu anak didik saya sering mengganggu temannya di kelas Bu dan tidak mau belajar, sehingga mengakibatkan kelas menjadi ribut dan teman tidak konsentrasi belajar. Jadi begitu ya Bu ya, permasalahannya yaitu ada salah seorang peserta didik Ibu yang ribut sehingga menjadikan kelas tersebut menjadi ribut dan tidak konsentrasi. Begitu ya Bu ya.
Nah, sebelum kita berdiskusi nih Bu, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Harapan saya tentunya Bu, saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, dan saya juga berharap saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini adalah Ibu ingin membahas tentang peserta didik Ibu mengganggu temannya dan tidak mengerjakan tugas, begitu ya Bu ya? Betul Bu, saya yang menjadi tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi agar anak didik saya bisa belajar dengan baik dan tidak mengganggu temannya saat belajar. Nah, sekarang Bu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik apa menurut Ibu? Seperti apa indikatornya? Baik Bu, siswa saya adalah kelas 4 SD. Jadi indikator baik menurut saya adalah yang pertama tidak mengganggu temannya di kelas. Nah, dan saling menolong serta mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Gitu Bu. Baik ya Bu, dari paparan Ibu tadi indikator baik yang Ibu katakan, yang pertama peserta didik tersebut tidak mengganggu temannya. Begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku peserta didik Ibu tersebut dan bisa memenuhi indikator-indikator yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan? Yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal dulu ya Bu terhadap peserta didik tersebut. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa masalah juga yang saya tidak paham atau saya tidak mengetahuinya. Dan kedua adalah membuat kesepakatan kelas dengan siswa dan menjelaskan apa itu kesepakatan kelas, sehingga apa itu tujuannya dan apa manfaatnya. Dengan demikian peserta didik akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri. Nah, sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin dan saling menghormati. Nah, dengan kesepakatan kelas tersebut akan ada tanggung jawab dari anak didik saya tersebut. Baik Ibu Indaya, luar biasa langkah yang Ibu ambil. Kalau bisa saya menyimpulkan, Ibu mengatakan yang pertama langkah yang akan Ibu lakukan pendekatan secara personal Ibu ya, yang dimana kemungkinan ia melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasarnya dia bukan Ibu ya yang belum terpenuhi. Dan yang kedua yaitu mengatakan akan membuat kesepakatan kelas, dimana ini bersumber dari mereka sendiri dan dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Dengan demikian akan timbul budaya positif pada diri mereka sendiri. Ya benar sekali, dengan langkah yang Ibu lakukan akan timbul budaya positif. Dari rancangan tersebut, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini. Minggu besok saya akan masuk ke kelas dan saya optimis minggu besok bisa saya laksanakan. Dalam waktu dekat ini ya Bu ya, Ibu akan melakukan kesepakatan kelas. Baik Ibu, jadi alhamdulillah saya sudah mengamati proses pendekatan Ibu dengan coaching terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan saya, namun sebelumnya saya sampaikan, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching dan juga menjadi indikator ketercapaian di proses coaching Ibu tadi? Yang sudah saya lakukan di coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi saya Pak. Kompetensi inti yang sudah saya terangkan tadi adalah
mendengarkan aktif Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sesuai dengan catatan tadi Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan dalam coaching, yaitu terlihat ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan rasa. Kemudian yang kedua, Ibu juga telah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha mengali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai ide-ide untuk solusi menangani masalah yang ditemui. Kemudian yang ketiga, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan pra-supervisi tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah terlaksana. Kemudian keempat, Ibu sudah menggunakan alur peta, apa itu peta, tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kelima, alhamdulillah Ibu juga sudah menerapkan proses coaching dengan baik. Tentu terakhir timbul pertanyaan kedua bagi saya, berdasarkan coaching tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak, atau presence. Yes. Presence, yang mana mungkin coach ada sedikit unek-unek, begitu kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop Pak, agar coach lebih rileks untuk mengungkapkan perasaan permasalahan dirinya. Baik, kehadiran penuh ya Bu, yang aku sebut dengan presensi, itu memang menjadi harapan Ibu yang akan dikembangkan, dan saya berharap teknik ini nanti bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi potensi lain mungkin yang memberikan layanan coaching terhadap mitra coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini dengan bekal Ibu agar nanti untuk menggunakan proses coaching, dan tetap Ibu menggunakan dan menjalankan alur peta dalam proses coachingnya. Mungkin terima kasih Ibu, semoga nanti dapat berdampak yang lebih baik lah untuk meningkatkan proses kembalian ke sekolah. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama Pak, terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Ibu dengan coachingnya nantinya. Namun sebelum memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga tahu nantinya. Nah, nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching yang prinsip seorang coachingnya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga harus berkompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, saya berharap nanti selama proses percakapan, nanti Ibu ketika menjalankan coaching memakai alur peta, tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Nah, bagaimana bisa dipahami? Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu lakukan nantinya, akan Ibu kembangkan? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya itu ada dua Ibu. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi nah dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi,
yang Ibu kembangkan, yang secara spesifik yang pada proses coaching nantinya yang mana ya Bu? Dari yang 2 kompetensi tadi yang akan saya kembangkan yang secara spesifik itu Bu adalah saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif supaya saya nanti bisa menggali profesi coaching serta nantinya coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang dia temui. Baik Bu ya. Oh, memang mendengarkan aktif ini adalah kunci agar bisa kita mengenali banyak hal dari coaching kita. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita mulai, tolak ukur atau indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti seperti apa Ibu? Indikator keberhasilan yang akan saya tuju dalam proses coaching nanti saya menentukan yang pertama adalah alur cerita secara runtun dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar dia dapat menemukan solusi tentang masalah yang dihadapi. Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi tercapai dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Dan setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya Ibu. Saya berharap percakapan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan indikator ketercapaian yang Ibu tentukan. Sudah siap kan Ibu? Siap Bu. Nah, silakan Ibu mulai proses coachingnya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk kita dapat berbincang-bincang pada siang ini, kurang lebih 15 menit lah Pak. Iya. Tidak panjang-panjang. Kira-kira apa yang mau Bapak dapatkan nanti dalam perbincangan kita? Gini Bu, sebenarnya saya ingin berbincang tentang masalah saya sendiri. Apa itu? Saya hari ini kurang termotivasi dalam belajar pada pelajaran saya di kelas Bu. Pada pelajaran saya siswa banyak pasif, kemudian tidak bersemangat dan tampaknya bosan anak-anak Bu. Berarti Bapak ingin berbincang tentang masalah peserta didik Bapak yang kurang termotivasi dalam belajar, begitu Bapak? Iya Bu. Kita punya waktu pendek nih Bapak. Kira-kira nih apa yang mau Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin sekali menangani masalah siswa yang kurang termotivasi dalam belajar Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk menangani masalah tersebut sehingga siswa atau murid saya menjadi termotivasi dalam belajar pada mata pelajaran saya Bu. Baik Bapak. Berarti Bapak ingin tahu apa yang bisa Bapak lakukan agar peserta didik Bapak bisa termotivasi dalam belajar. Yeah. Nah, menurut pengamatan Bapak sendiri nih, siswa yang termotivasi dalam belajar itu seperti apa? Menurut saya, siswa yang termotivasi dalam belajar itu adalah siswa yang aktif, siswa yang kreatif lah gitu Bu, yang aktif dalam diskusi dan bertanya, memiliki target belajar, inisiatif belajar, kemudian dia konsisten, tekun dan sikap positif baik kan Bu. Jadi menurut Bapak idealnya nih siswa yang termotivasi dalam belajar itu adalah siswa yang aktif dalam diskusi dan bertanya, memiliki target belajar, inisiatif, belajarnya konsisten, tekun dan sikap positif. Nah, kalau siswa Bapak dikatakan itu termotivasi, bagaimana perasaan Bapak ketika siswa Bapak termotivasi dalam belajar? Tentu perasaan saya senang Bu, dan sangat puas, apalagi siswa yang saya menunjukkan semangat tinggi dalam belajar. Berarti sangat senang ya Bapak ya, secara tidak langsung jika siswa termotivasi semangat, kita juga sebagai guru juga semangat. Oh, luar biasa. Iya.
kira-kira nih apa yang menjadi penyebab siswa itu kurang termotivasi dalam belajar itu Bapak? Menurut saya ini Bu, beberapa penyebab dari mereka tampak bosan dan mereka cenderung pasif. Mungkin karena mereka merasa materi yang saya ajarkan sulit atau tidak relevan mungkin Bu. Apakah ada siswa yang menyampaikan langsung kepada Bapak tentang materi ini bosan atau sulit? Ya ada Bu, ada beberapa siswa memang pernah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Mungkin ya Pak ya, menurut pendapat saya ya, mungkin metode pembelajaran yang kurang variatif juga bisa menjadi penyebab dari salah satu penyebab siswa juga kurang termotivasi dalam belajar. Bagaimana menurut pendapat Bapak kalau untuk itu? Mungkin benar. Saya merasa metode saya kurang interaktif pada materi tertentu Bu. Bapak sudah pernah melakukan penggunaan teknologi atau alat-alat bantu lainnya dalam pembelajaran supaya pembelajaran Bapak di kelas lebih interaktif? Sudah Bu, namun tentu belum terlalu banyak, tapi saya pikir itu bisa dicoba. Iya, berarti semangat ya Pak, Iya. jadi bisa coba cara lain. Nah, dari masalah tadi ya, siswa kurang termotivasi belajar dan Bapak sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran, teknologi atau bantu lain. Menurut Bapak nih, apa yang akan Bapak lakukan hal yang berbeda dari perlakuan Bapak sebelumnya? Saya bisa mencoba menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan praktis yang sesuai dengan minat mereka mungkin. Apakah Bapak sudah memiliki ide proyek yang spesifik untuk siswa Bapak? Belum sih Bu, tapi saya bisa mulai merencanakannya berdasarkan minat mereka. Berarti Bapak mau memulai ya? Ya, insya Allah coba. Apakah Bapak pernah melihat atau mendengar guru lain yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar? Ya Bu, ada guru sekolah saya yang berhasil dengan metode tersebut untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pelajarannya. Makanya saya juga akan mencoba rencananya Bu. Apa langkah pertama yang Bapak ambil? Saya akan membuat rencana proyek dan mendiskusikannya dengan siswa untuk mendapatkan masukan dari mereka. Apakah ada rekan kerja Bapak yang Bapak minta bantuan atau yang ingin bantu Bapak? Ada Bu, guru yang sudah menerapkan pelajaran berbasis proyek ini. Nah, ini akan saya coba untuk membawanya. Berarti Bapak meminta bantuan nanti kepada guru yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini ya Pak ya? Iya. Nah, sampai di titik ini Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita yang singkat ini? Yang saya dapatkan, di awalnya saya bingung, agak linglung gitu ya, seperti itu. Tentang alhamdulillah metode apa yang saya gunakan untuk menangani masalah siswa yang kurang termotivasi dalam belajar. Di akhir ini saya sudah yakin untuk mencoba metode pembelajaran berbasis proyek untuk membantu saya dalam menangani masalah siswa yang kurang termotivasi dalam belajar itu Bu. Kira-kira kapan mulai Bapak lakukan pembelajaran berbasis proyek ini? Minggu depan mungkin saya akan cobanya Bu. Kalau menurut Bapak penyelesaian proyek itu sendiri berapa lama? Kira-kira saya akan coba 1 minggu. Cukup enggak Bu? 1 minggu cukup ya Pak ya? Gini Pak, Bapak kan akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini. Iya. Dan saya juga penasaran sekali Bapak, hasilnya bagaimana terhadap hasil motivasi peserta didik Bapak nantinya. Kapan kira-kira apa tidak tindak lanjut kita setelah ini? Gitu ya. Iya. Nah, kita janjian aja nanti ya Bu, 2 mingguan lagi. Iya. Ya Bu, saya nanti ceritakan update terbarunya mungkin Bu. Ya. 2 minggu lagi
lagi ya Bapak ya, jangan lupa 2 minggu lagi kita akan berbincang lagi seperti ini. Saya penasaran sekali Bapak, apakah pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan saya berharap pembelajaran berbasis proyek Bapak dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya, sehingga 2 minggu lagi kita sama-sama tahu hasilnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu antara Ibu dengan coach terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan saya, namun sebelumnya saya sampaikan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching dan juga menjadi indikator ketercapaian di proses coaching Ibu tadi? Yang sudah saya lakukan di coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Terus kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah sesuai dengan observasi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan dengan catatan sesuai dengan catatan saya tadi. Nah, di sini catatan saya ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama yaitu Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan dalam coachingnya, yaitu sudah terlihat ketika Ibu mengobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah telah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha mengali kreativitas seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai ide-idenya dan untuk solusi menangani masalah yang ditemuinya. Dan selanjutnya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prasupervisi tadi, yaitu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sudah terlaksana. Ibu juga sudah menggunakan alur tirta, mana tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah Ibu ya sudah menerapkan proses coaching dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau presensi, yang mana coaching tadi sedikit ada unek-unek begitu Ibu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar coaching dapat lebih rileks dalam proses coaching tadi untuk mengungkapkan ide-ide yang ada pada coaching itu sendiri. Baik Ibu, berarti Ibu kehadiran penuh ya Bu ya atau presence menjadi harapan Ibu yang akan Ibu kembangkan, dan saya berharap teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi potensi-potensi lain yang memberikan layanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Saya berharap semoga proses ini dengan bekal Ibu agar nanti untuk menggunakan proses coaching dan tetap Ibu menggunakan dan menjalankan alur tirta dalam proses coaching ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu, semoga dapat berdampak untuk nantinya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang dapat kami sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.